Panggil suamimu dengan panggilan terindah, karena suamimu akan memanggilmu dengan panggilan yang paling baik. Ini kadang-kadang marah dengan bini, lupa dengan nama bini karena emosi. Dasar kau ni labi-labi, Allahu Akbar. Mas, pak, bang, istrimu itu engkau nikahi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Engkau berjanji kepada Allah Tuhanmu dan engkau berjanji untuk bahagia bersamanya, bukan menyengsarakannya. Wih, saya bela ibu-ibu nih. Ingat suami, istrimu itu kau jadikan ratu sebagaimana engkau meratukan ibumu, maka insya Allah Allah siapkan rezeki seperti raja bagimu. Karena bagaimana mungkin rumah tangga sebagaimana rumah tangga ideal yang terjadi dalam kehidupan Nabi bisa kita ambil kalau kita tidak siap mengambil posisi sebagai seorang imam yang sabar. Yang namanya perempuan nggak sempurna, karena kita laki-laki juga jauh dari kata sempurna. Istri itu mutiara, Pak. Faham? Suami-suami yang tak tahu diri. Bukan ya. Suami-suami yang baik, jaga istrimu, hormati istrimu, muliakan istrimu sebagaimana engkau memuliakan ibumu. Dan contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyayangi, mencintai, menjaga dengan sepenuh hati seorang perempuan yang sangat istimewa dalam hidupnya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta beliau. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon maaf, tapi saya yakin ibu-ibu pasti memaafkan saya, walaupun agak berat sedikit. Karena saya menjadi teringat ucapannya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alun lima yurid. Saya punya niat, saya punya keinginan, Mas Jiwo juga punya keinginan dan niat, tapi keinginan saya dan Mas Jiwo tergantung kepada keinginan Allah. Sehebat apapun saya meniatkan dan merencanakan, tapi kalau Allah belum mentakdirkan, itu tidak mungkin terjadi. Siapapun yang menghalangi kita ataupun menghalangi Mas Jiwo, tapi kalau Allah sudah menghendaki, siapa yang bisa melarang kita semuanya? Maka atas izin Allah, mohon maaf dengan ketulus hatian saya yang paling dalam. Sebenarnya barusan saya baru menyelesaikan acara juga di Masjid Al-Ikhlas, dan saya hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir ini hatinya semuanya menjadi hati yang ikhlas di jalan Allah. Pertemuan ini bukan saja di dunia, tapi insya Allah kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan syafa'atul uzma, kita akan dipanggil oleh Rasulullah, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, sahabat baik dan teman akrab saya dari beberapa belas tahun yang lalu, Mustasar PCNU Kabupaten Kuburaya dan mantan Bupati Kuburaya, dan insya Allah sebentar lagi akan Allah takdirkan mudah-mudahan menjadi pemimpin di Kuburaya ini, amin. Kemudian para imam dan takmir masjid yang dirahmati Allah, para habaib, para syarif, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Bu, ibu, sudah makan siang belum? Ya kalau gitu cepat bubar kita ya. Iya. Sebab kalau orang mau makan, hidangan sudah di depan meja, sholatnya diistirahatkan dulu, makan dulu. Ya, ini ceramahnya harus diistirahatkan dulu nih Habib. Kita makan dulu Beb. Pertanyaannya, makanannya ada enggak nih? Ini panitia macam apa coba? Mas, tapi aman kan? Aman Mas ya? Kalau enggak aman kita bond dulu Mas.
Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi ini kita berbahagia. Kita ini insya Allah dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang salih. Janji Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah segolongan manusia itu berkumpul dalam satu masjid, kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah. Insya Allah tadi para qari sudah membacakan ayat-ayat Allah. Setelah itu kemudian mereka bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah di masjid itu. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Yang masuk masjid insya Allah orang beriman. Yang masuk masjid insya Allah mendapatkan barakah dari Allah. Yang masuk masjid Allah janjikan kemenangan. Yang masuk masjid Allah akan turunkan kebahagiaan dalam hatinya. Kebahagiaan yang paling besar itu bukan ketika kita memiliki harta, bukan ketika kita memiliki segala-galanya, tapi kebahagiaan yang paling indah ketika Allah ridha dan mengizinkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar itu, kata Imam Ali, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, cuma dua. Pertama, ketika Allah ridha menjadikan kita sebagai hambanya, dan kedua, ketika Allah ridha menjadikan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bu? Jelas? Faham? Kalau sudah faham ceramahnya selesai. Yang kedua, lanjut aja, saya juga lapar nih. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat yang tiada terputus. Yang hadir di masjid ini pagi ini, Allah turunkan rahmat, dan rahmat Allah tidak akan pernah putus. Sebab Allah sudah berjanji, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah sudah menetapkan dirinya bersifat kasih sayang. Seperti apapun kita hari ini, Allah masih menatap kita dengan pandangan kasih sayang. Seburuk apapun kita, Allah masih menatap kita dengan pandangan kasih sayang. Karena apa? Jaminan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menegaskan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, malaikat sedang bersama kita. Malaikat-malaikat rahmatnya Allah sedang melihat kita satu persatu. Pak Kades dilihat. Oh Pak Kades ya, Pak Kades Adi Wijaya dilihat oleh malaikat. Dan mudah-mudahan bukan malaikat maut Pak. Ini agak ngeri-ngeri, sedap juga nih Habib juga sedang dilihat malaikat. Malaikat udah nyatat, Habib tuh pura-pura padahal nelpon katanya. Kita ini sedang dilihat Bu. Makanya kalau di masjid doanya jangan nanggung. Berdoa di masjid, memohon kepada Allah di masjid itu jangan nanggung. Allah nggak senang doa hamba yang nanggung. Doa itu harus istimewa di hadapan Allah, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sari patinya ibadah kepada Allah. Apakah kita mengira bahwa dengan meminta kepada Allah lantas Allah tidak akan mengabulkan? Dikabulkan. Kapan? Nanti saatnya Allah yang tentukan. Jangan memaksa Allah, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menguatkan iman dan menambah keyakinan kepada Allah bahwa ibadah kita tidak akan sia-sia. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Terus yang keempat, kita ini sedang dibicarakan malaikat-malaikat Allah. Kita ini sedang dibicarakan oleh nabi-nabinya Allah. Bahkan kita sedang dibicarakan di sisi kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu ini adalah tamu istimewanya Allah. Kita berada dalam naungan Allah. Salah satu tamu istimewa itulah Mas Sujiwo yang sedang ditatap oleh kekasih-kekasihnya Allah. Selagi Mas Jiwo punya niatan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah melalui kepemimpinannya. Amin.
Karena firman Allah majiwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah cuma nggak bicara gini saja sama Mas Jiwo, Sujiwo, Haji Sujiwo SE, berbuat adillah engkau, jangan memilah dan memilih siapapun, engkau harus tegak lurus dengan sesuai dengan hukumku, sesuai dengan hukum Rasulmu, dan sesuai dengan undang-undang, karena itu akan mendekatkan dirimu kepada ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah. Saya tidak sedang kampanye, Pak. Saya kemarin ceramah di Sampang, karena kebetulan memang momennya sama dengan di seluruh Indonesia. Tapi saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah hak umat Islam untuk memimpin. Tapi dengan catatan, luruskan niatnya dulu. Tata niat dulu memimpin. Kalau niat memimpin karena Allah, Allah pasti menolong. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, Allah tidak akan menolong. Begitu peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sedang dibicarakan oleh malaikat. Malaikat yang satu sedang berbisik, apa yang sedang kau bicarakan? Ada hamba Allah. Siapa itu? Oh, ini namanya ini Fulan bin Fulan. Di mana? Di Masjid Zadit Taqwa. Di mana itu? Di Jalan Parit Bugis. Yang sebelah mana? Yang di sebelah sana. Malaikat membisikkan dan saling menceritakan sampai kepada para kekasih-kekasih Allah. Orang yang sedang duduk di masjid sedang dibicarakan di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para bidadari sedang merindukan sampean yang jenggotnya putih. Masya Allah, jangan dicabut Mas jenggotnya Mas, itu nanti berkilauan di surga Mas. Nggak usah nunggu surga Mas, dari sini aja kelihatan kayak lampu neon. Cabut nggak boleh. Yang marah siapa? Istri. Dibilang apa? Genit. Saya pernah dijebak sama istri, Pak. Boleh ngomong istri di masjid? Pak, Bapak, tolong dengerin sebentar Pak ya. Bapak pengen hidup sehat, Bapak pengen awet muda, pengen awet muda Pak, atau mati muda? Kalau pengen awet muda Mas Jiwo, biasakan satu hari mendengarkan omelan istri 1 jam. Ibu nanti ini bagian Bapak dulu ya Pak. Biar sehat Mas Jiwo, sudah terlatih nggih? Jadi kalau Mbak itu marah satu hari berapa kali? Tergantung. Enggak, normalnya berapa kali Mas? 3 kali? 2 kali lah. Oh, mati muda nanti Mas. Sebab kata dokter Pak, ini hanya pelajaran kesehatan saja ya. Ini menyangkut kehidupan rumah tangga. Karena waktu saya juga nggak lama, paling 5 menit lagi selesai. Gini Bu ya. Saya tadi subuh baru pulang dari Landak Ibu. Nyampe di rumah jam subuh Mas, boro-boro disenyumin sama bini. Ditunggu pakai palang pintu coba. Pak, menurut dokter Habib Mama yang ngerasa istrinya lebih 1, mohon izin. Habib ya? Serius Habib? Wah enggak, itu fitnah Mas, siapa bilang 2, udah 3 kok. Iya. Mendengar ceramah istri, omelan istri 1 hari itu 1 jam saja, detakan jantung suami itu sama dengan lari 10 kilo. Dan insya Allah sehat Pak, sehat tapi nggak walafiat. Mulai besok suami-suami coba dengerin omelan istrimu. Dari mulai suara yang paling tinggi turun, grafiknya suara istri itu kan luar biasa Pak. Makin kesel nadanya makin tinggi Pak. Bukan cuma 4-5 oktav Pak, 100 oktav. Jadi yang mau saya jelasin Pak Kades, biar Pak Kades awet muda, sering-seringlah mendengarkan omelan istrimu. Karena itu sangat menyehatkan Pak. Tetapi jangan sampai 2 kali ngomel 1 hari Bu. Awet muda enggak, mati muda iya. Saya kalau pulang pengajian, orang selalu bilang Ustadz Zain Muhsin itu siapa? Oh, Singapodium Kalimantan Barat. Nggak ada dai yang sehebat beliau di panggung. Itu di panggung. Pulang ke rumah
kucing Anggora. Biar kita ini sehat, suami belajar sabar. Maka dalam membentuk kehidupan rumah tangga sebagaimana rumah tangganya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, landasannya cuma 3. Ta'awun, tasyawur, dan ta'afun. Yang pertama, saling tolong menolong. Kalau istri lagi repot, suami boleh membantu. Kalau cucian sudah mulai kering, khawatir hujan, suami tampil, ambil jemuran, masukkan ke dalam tempatnya. Kalau istrimu nggak bisa masak, suami tampil masak. Istri nggak bisa cuci piring, repot, suami cuci piring. Ya Bu ya, betul Bu? Betul, saya bela ibu, nanti bagian ibu. Tahun saling tolongin. Lah istrimu itu adalah perempuan yang paling sabar setelah ibumu. Perempuan mana yang puluhan tahun mau mencium bau ketekmu selain istrimu itu loh? Faham Pak? Mulai besok belajarlah jadi suami yang baik. Saya ini suami paling baik kalau di rumah Bu. Kalau di rumah saya paling baik. Ya kalau di luar nggak tahu juga sih. Tugas suami itu adalah yang berat, maka mencari nafkah itu urusannya suami. Yang ringan itu urusannya istri. Istri kewajibannya cuma 2, taat kepada Allah, taat kepada suami. Waktunya sholat, sholat, puasa, puasa, ibadah, ibadah. Yang kedua, kalau suamimu nyuruh masak, masak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tasyawur. Nih Mas Jiwo mau kesini, musyawarah dulu sama Mbak. Mau begini begitu tentang anak, musyawarah dulu. Jangan ambil keputusan sendiri. Karena makmumnya suami itu ya istri. Lah istrimu itu yang harus menjadi penasehat dan pengingatmu. Bagaimana mungkin kita mau diingatkan oleh orang lain kalau sama istrinya yang tahu persis kekurangan suami tidak mau dengerin nasihatnya istri? Paham ya Bu ya? Hari ini saya bela ibu, besok enggak Bu, karena hari ini saya dibayar Ibu. Yang ketiga, ta'afun, saling maaf memaafkan. Suamimu itu tidak sempurna, paham? Suamimu bukan laki-laki sempurna, pun juga istrimu bukan perempuan sempurna, karena suamimu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah adalah contoh yang ideal, contoh yang paripurna, nggak ada cacat, nggak ada celah, nggak ada aib di dalamnya. Karena Allah memang sudah mendesain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanan nasa khuluqah, paling baik budi pekertinya, tutur katanya santun. Ketika sedang bersama istri, dia adalah suami yang paling lembut. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Baik. Suami Ibu suami lembut bukan? Oh so sweet. Kalau bangun tidur suami biasa nyiapin apa? Nyiapkan naik suhu mandi. Astagfirullah. Nah dengarkan nah, ya maklong mau cu maklong mak tuo dengerin ya. Besok pagi tunggu suamimu habis sholat, siapkan kopi. Kalau dia minum kopi, biar perasaannya tenang, baru ngobrol sama suami. Paham Bu? Jangan sampai suami bangun tidur tidak menemukan kopi, ujung-ujungnya dia ngambil sepeda motor tak balik-balik dari rumah si Ameng. Bahaya itu. Tunggu dia dengan senyuman. Semarah apapun ibu tutupi dulu. Biasa panggil suami apa? Papa. Serius. Panggil apa Bu? Beb. Beb itu untuk Jakarta Bu, bukan Parit Bugis ya.
Panggil suamimu dengan panggilan terindah, karena suamimu akan memanggilmu dengan panggilan yang paling baik. Ini kadang-kadang marah dengan bini, lupa dengan nama bini karena emosi. Dasar kau ni labi-labi, Allahu Akbar. Mas, pak, bang, istrimu itu engkau nikahi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Engkau berjanji kepada Allah Tuhanmu, dan engkau berjanji untuk bahagia bersamanya, bukan menyengsarakannya. Wih, saya bela ibu-ibu nih. Ingat suami, istrimu itu kau jadikan ratu sebagaimana engkau meratukan ibumu, maka insya Allah Allah siapkan rezeki seperti raja bagimu. Karena bagaimana mungkin rumah tangga sebagaimana rumah tangga ideal yang terjadi dalam kehidupan Nabi bisa kita ambil kalau kita tidak siap mengambil posisi sebagai seorang imam yang sabar. Yang namanya perempuan nggak sempurna, karena kita laki-laki juga jauh dari kata sempurna. Nabi selalu mengingatkan dan mau memaafkan istrinya. Bu, ibu, suami sering buat salah sama ibu? Sering berbuat salah? Mbak Zebi bisa kasih contoh nggak? Iya enggak, saya tahu itu. Salahnya Mas Jiwo nopo? Oh gitu ya, suka ngobok-ngobok lemari pakaian. Yang dicari apa Mbak? Dibongkar habis. Mas, suami macam apa sampean Mas? Saya juga merasa marah Mas, karena acara ini yang bayar Mbak Zebi untuk saya Mas. Ya itulah laki-laki Pak. Laki-laki ini kalau sudah nyari sesuatu muter semua, padahal yang dicari di depannya. Saya kalau ceramah di luar kota paling nggak bisa ditinggalin istri. Keluar dari hotel pasti banyak yang ketinggalan. Bagi saya itu istri itu mutiara Pak. Faham? Suami-suami yang tak tahu diri. Bukan ya. Suami-suami yang baik, jaga istrimu, hormati istrimu, muliakan istrimu sebagaimana engkau memuliakan ibumu. Dan contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyayangi, mencintai, menjaga dengan sepenuh hati seorang perempuan yang sangat istimewa dalam hidupnya yang bernama Khadijah bintu Khuwailid, istri tercinta beliau. Oleh karenanya sikap saling maaf memaafkan itu penting. Suami salah, maafkan. Istri keliru, maafkan. Karena kita sedang bermaulid. Apa perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim? Sebelum kita menutup acara kita pagi hari ini, Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sampaikan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena fadilah dari Allah. Apa fadilah dari Allah? Islam, iman kita kepada Allah, dinul Islam. Begitu Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kalau tidak ada datangnya Nabi membawa Islam, tidak mungkin kita akan mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu penghambaan kepada Allah. Kita tidak mungkin tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka Islam itu datang. Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling baik dan benar di sisi Allah adalah agama Islam. Islam sebagai penuntun bagi kita, Islam sebagai ajaran, Islam sebuah aturan. Islam itu adalah merupakan konsep kehidupan. Jika kita mengikutinya, insya Allah kita akan berbahagia di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Dan yang kedua kata Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang paling besar? Lahirnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah mengingatkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan semata-mata aku tidak mengutus engkau ya Rasulullah Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setelah Rasulullah datang, peradaban masyarakat Arab yang awalnya saling bermusuhan, saling berbenturan, saling membenci, saling mencaci maki, bahkan saling berperang, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan menjadi penengah di antara orang-orang yang sedang bertikai. Contoh Nabi adalah sesuatu yang pasti untuk menjadi bukti bahwa Allah mencintai kita. Allah turunkan Nabi sebagai contoh agar kita mengikuti. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sebab dua rahmat ini, karena sebab dua hal ini, kata Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Kita hari ini sedang bergembira. Karena apa? Allah insya Allah pasti menyelamatkan kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus bergembira? Huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira atas lahirnya Nabi yang membawa agama Islam lebih baik dibandingkan dengan seluruh dunia dan isinya. Ada orang cinta harta, tidak masalah, tapi jangan sampai kecintaannya kepada hartanya mengalahkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang cinta kepada anak, itu biasa, tapi jangan sampai menggeser posisi Allah dan Nabinya. Cinta kepada jabatan, keturunan dan seterusnya itu biasa, karena itu manusiawi. Istri cinta kepada suami, normal. Suami cinta kepada istri, biasa. Ayah cinta kepada anak, ibu cinta kepada anak, anak cinta kepada ibu dan keluarga, itu biasa. Tetapi jangan sampai rasa cinta yang lain dapat mengalahkan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mari di bulan Maulid ini senang-senanglah bersedekah. Perbanyaklah beristighfar yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah bersedekah. Yang ketiga, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim mina ahwali muqtahami. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah ketika dalam proses hijrah, ketika orang Madinah tengah berkumpul menunggu sang Nabi,
Tiba-tiba dari tengah kerumunan datanglah seseorang tergopoh-gopoh ingin segera menjumpai Nabi. Dia tidak mendengar kabar dari masyarakat Madinah tentang datangnya sang Nabi, tetapi dia pernah membacanya dalam Taurat dan Injil. Dan orang itu bernama Abdullah bin Salam, atau dikenal dengan Abdullah bin Salam, atau juga dikenal dengan Abdullah bin Sailam. Dia ini adalah seorang pendeta Yahudi yang pernah membaca mubasyarat atau kabar gembira tentang datangnya Nabi akhir zaman yang lahir di satu kota bernama Paransilah yang kemudian dikenal sebagai Makkah atau Bakkah. Ketika Abdullah bin Salam dan orang-orang yang ada di Madinah tengah berhadapan dengan Nabi, kemudian Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, ayyuhan nas afsus salam, sebarkan dan tebarkan kedamaian di antara kalian, kata Rasulullah. Allah menciptakan kita semuanya sebagai umat yang sama. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Tinggalkan keburukan masa lalu, hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian di antara sesama, kata Nabi. Afsus salam. Karena Islam itu dibangun atas dasar mengajak manusia kepada perdamaian. Ketika dia menjadi seorang muslim, dia harus mampu mendamaikan dirinya dan orang lain. Jangan lagi ada kebencian, kata Nabi. Yang kedua, wa at'imut ta'am, senanglah kalian berbagi makanan. Ketika kalian memiliki rezeki yang lebih, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Ketika engkau sedang memberi, sesungguhnya Allah tidak mengurangkan apapun dalam hidupmu. Di saat engkau mengulurkan tanganmu membantu saudaramu yang lain, maka Allah berjanji kepada dirinya bahwa Allah akan menolong dirimu. Setiap orang yang mau membantu saudaranya yang lain dalam kesusahan, Allah pasti akan menolongnya dalam kesulitan-kesulitan yang lain. Yang ketiga, kata Nabi, wasilul arham, sambunglah silaturahim, jangan pernah memutus tali silaturahim. Allah mengharamkan siapapun masuk surganya Allah kalau dia masih senang memutus tali silaturahim di antara sesama. Siang ini kita sedang dikumpulkan oleh Allah dalam suasana hati yang penuh dengan kebahagiaan, karena kita ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sosok yang selalu senang menyambung kebaikan dan tali silaturahim. Oleh karenanya pertemuan kita hari ini bersama Mas Jiwo dan istri dan seluruh kaum muslimin, jadikan ini sebagai sarana bagi kita untuk menyambung kebaikan-kebaikan di antara kita. La yadkhulul jannata qati'un, kata Nabi. Tidak mungkin masuk surga orang-orang yang senang memutus. Kemudian Imam Nawawi mentakhrij hadis ini. Beliau mengatakan, siapa yang tak mungkin masuk surga itu? Qati'ur rahimi, orang yang senang memutus tali persaudaraan. Kita semuanya adalah bersaudara. Apapun latar belakang kita, dari manapun kita berasal, apapun bahasa yang kita pakai, budaya kita seperti apapun, selagi dia mengucapkan satu kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia saudaramu, saudaramu adalah saudaraku. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesama orang beriman hakikinya dia adalah bersaudara. Sujiwo SE saudaramu, saudaramu adalah Sujiwo SE, dan semua ini adalah saudaranya Mas Sujiwo. Maka kalau saudaramu butuh bantuan, bantu. Selesai? Karena sudah paham semuanya. Kalau saudaramu yang bernama Jiwo minta tolong, tolongin. Kalau saudaramu Mas Jiwo lagi butuh uang, kasih uang. Mumpung bulan Rabiul Awal. Amplop aman, Mas? Aman. Tak hitung sih. Kurang lebih 300, Mas. Aman nggih Pak Yayi? Aman nggih? Bah? Aman? Aman nggih?
Kalau nggak aman biar saya mintain nanti. Ini penting, Pak. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Kalau orang lain sedang tertidur, bangunlah engkau. Salat kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah. Sama dengan Mas Jiwo, dengan Mbak Zebi dan kaum muslimin. Kalau pengen sesuatu, termasuk pemimpin yang diidam-idamkan, sujud sama Allah, cerita sama Allah, minta sama Allah agar kita diberikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil serta amanah. Berhubung waktu sudah habis, panitia sudah lirik-lirikan terus. Ini berapa menit lagi? Jam 11. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa jam 11 insya Allah acara ini selesai. Tapi yang paling penting, mari di bulan Rabiul Awal ini, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita semarakkan, kita tambah kegiatan-kegiatan di sekitar kita. Terlepas perbedaan-perbedaan yang ada, itu biasa saja, tidak usah disikapi terlalu berlebihan. Ada orang senang bikin acara maulid, ada juga yang gak terlalu senang, itu biasa, Pak. Kita ini lahir dari perbedaan yang ada. Nggak mungkin kita ini lahir kalau nggak ada perbedaan. Dulu sebelum kita lahir, ibu bapak kita berdebat dulu. Bapak pengen lanang, ibu pengen wedok. Allah adil, datang melambai. Kenapa? Ibu sama bapak kebanyakan debat. Ya udah, serahkan saja kepada Allah. Yang penting ikhtiarnya cukupkan. Soal apapun hasilnya Allah yang menentukan. Tapi Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya, karena Allah itu maha mendengar. Sama dengan doa kita bersama hari ini, doa kita sedang diproses di hadapan Allah. Hasilnya pasti yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama, karena ibu-ibu ini berangkat dari rumah itu mulai dari tadi jam 7 dan hari ini sudah jam 11. Lillahi ta'ala, sebenarnya saya ingin berlama-lama, sebab kalau semakin lama bayaran saya semakin mahal. Aman Mas? Mas terima kasih tiketnya kemarin Mas. Iya, rencananya berangkat lagi Mas. Ada lagi Mas. Mas Jiwo, kalau saya mau berangkat tinggal telepon Ibu. Tapi bukan gratis Bu. Ya buktinya suruh pegang nge-mic hari ini nih. Sempat saya nggak datang, ditagih sama beliau Bu. Nggak, saya yakin beliau ikhlas karena Allah membantu perjalanan dakwah saya beberapa hari kemarin di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, atas izin Allah. Mas Jiwo terima kasih. Saya ternyata diberikan hadiah yang besar dari Allah. Saya punya anak angkat baru di Bumi Ayu, pimpinan pondok pesantren, dan saya sudah titip nama sampean untuk didoakan. Namanya itu Buya Amani. Beliau itu terakhir ngaji sama Sayyid Abbas Al-Maliki di Aziziyah Makkah. Saya sudah titip nama sampean Mas. Saya tuh betul-betul merasa dapat hadiah dari Allah. Kalau anak saya enggak banyak Mbak Zebi, anak saya cuma 5 Mbak. Biasanya berapa Mbak? Hah? 2 terlalu irit. Mas Jiwo yakin cuma pengen 2 anak? Lebih? Loh kenapa cuma dapat 2? Nggak kepengen apa gitu? Apa gitu Mas gitu ya? Jangan Mbak, jangan. Saya doakan mudah-mudahan Mas nggak nikah lagi. Karena habis ini Mbak yang ngasih amplop sama saya ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya, para jamaah, para habib, para syarif. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah yakin itu karena keawaman dan kebodohan saya sebagai hamba Allah yang terbatas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.